nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang semoga diberikan karunia, rahmat, al-afiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu, berjumpa, bersua, bertatap muka untuk thalabul ilm. Tentu saja kita niatkan untuk raf'ul jahli, untuk mengangkat kebodohan, menghilangkan kebodohan dari diri kita, dan kita juga niatkan untuk ad-difa anis syariah, untuk membela agama Islam dengan senantiasa belajar, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita al-aslul awal, yaitu ma'rifatur rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala, man rabbuka. Dan ini adalah pembahasan terakhir pada al-aslul awal ini, yaitu tentang az-zabhu, tentang ibadah yang ke-14 yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, yang wafat tahun 1206 Hijriah. Baik, kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat dan agar bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Fadhal dian ikra. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, wa dalilud dhabhi qawluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Artinya, mereka menunaikan nadar dan takut akan sesuatu hari yang adabnya merata di mana-mana. Taib. Ya, ibadah yang ke-14, ibadah yang terakhir dalam pembahasan ma'rifatur rabb, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah nazar. Sebenarnya ini bukan ibadah yang terakhir ya, masih banyak ibadah-ibadah yang lain. Tetapi ini adalah ibadah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala yang berkaitan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah. Dan salah satu ibadah adalah nazar. Kok az-zabh? Ya, ini salah ketik ini. Nazar ya, bukan zabah. Ya, dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala surat Al-Insan ayat ke-76. Surat ke-7. Surat ke-76 ya, kebalik. Surat ke-76 ayat ke-7. Ini kebalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nazri. Mereka senantiasa menunaikan nazar. Wa yakhafuna yauman, dan mereka takut akan datangnya sebuah hari, kana syarruhu mustatira, yang azabnya merata di mana-mana. Ya. Dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, yang syahidnya di sini adalah kalimat nazar, yang mana mereka senantiasa menunaikan nazar. Kalau mereka sudah bernazar, maka mereka senantiasa menunaikan nazar-nazar mereka. Ini dibawakan oleh muallif rahimahullah taala untuk menunjukkan bahwasanya nazar itu adalah ibadah.
Dan ketika kita sudah bernazar dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, maka wajib untuk menunaikan nazar tersebut. Ya. Pembahasan yang pertama kita akan bahas yaitu berkaitan tentang nazar adalah at-ta'rif. Itu pengertian nazar. Ini disebutkan oleh muallif rahimahullah taala tentang nazar, dan dijelaskan oleh para ulama di antaranya Syekh Muhammad As-Saqaub hafizahullah taala bahwa nazar itu adalah an yulzimal mukallafu nafsuhu syai'an lam yajib alaihi bi asli syar'i, bahwasanya dia mewajibkan sesuatu ya bagi seorang mukallaf yang sudah terkena beban hukum, mewajibkan sesuatu untuk dirinya yang asalnya tidak wajib buat dia. Yang asalnya dia tidak wajib, maka dia pun bernazar sehingga nazar itu menjadi wajib kepadanya. Contoh misalnya ada orang yang mengatakan, ya, wajib bagi saya berpuasa sebulan penuh karena Allah jika saya mendapatkan ini dan itu. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan tuh. Ya, Allah kabulkan permintaannya melalui nazar. Kalau saya bisa naik pangkat misalnya, atau punya rumah, ataupun bisa punya mobil misalnya, atau gajinya naik, atau yang semisal dengannya, maka saya akan menghatamkan Al-Quran setiap bulan 2 kali misalnya, menghatamkan Al-Quran 3 kali, atau saya akan sholat malam terus. Ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya tersebut, maka nazar itu menjadi wajib baginya yang sebelumnya tidak wajib. Iya. Asal puasa pada contoh di sini sebulan penuh lagi, subhanallah. Tidak boleh putus. Asalnya tidak wajib selain Ramadan ya, selain Ramadan. Iya. Tetapi ketika dia menginginkan sesuatu dengan cara nazar dan Allah kabulkan, maka puasa sebulan penuh selain Ramadan tadi wajib bagi dia. Wajib bagi dia. Oleh karena itu nanti kita akan bahas tentang hukum nazar itu sendiri. Hukum nazar itu sendiri. Berarti dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya nazar itu adalah ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kaidah yang sering kita ulang, man sarafa syai'an minal ibadati li ghairillahi faqad asyraka. Siapa saja yang memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia bisa terjatuh kepada perbuatan syirik. Orang yang bernazar kepada Allah hakikatnya ia telah mengagungkan hal tersebut, atau dalam hatinya terdapat keyakinan bahwasanya ada selain Allah ya yang bisa memberikan manfaat atau menghilangkan mudorot kalau dia bernazar kepada selain Allah. Nanti kita akan sebutkan nazar yang ghairu masyru' atau nazar syirik atau nazar maksiat. Ya. Begitu juga para ulama menyebutkan bahwasanya nazar yang di antara yang masih dibolehkan adalah ada 2. Ada yang sifatnya muqayyad dengan syarat. Contoh misalnya, jika saya sembuh dari sakit saya, maka wajib bagi saya menghatamkan Al-Quran setiap bulan 2 kali. Misalnya dia sakit tuh, sakit tidak kunjung sembuh, kemudian dia pun bernazar. Iya, bernazar dengan mengucapkan kalimat ini. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuk dia, maka dia wajib menghatamkan Al-Quran 2 kali setiap bulan. Berarti kalau 2 kali setiap bulan, sehari baca berapa tuh? Baca 2 juz ya, sehari 2 juz. Kalau misalnya dia baca Qurannya lancar, 1 juz bisa 1 jam. Kurang lah 45 menit. Ya tergantung pakai nadanya siapa ya gitu. Kalau pakai Syekh Sudais ya bisa setengah jam. Bisa setengah jam. Tapi kalau pakai nadanya Syekh Huzaifi ya bisa 1 jam, 1 jam. 1 juz 1 jam. Berarti kalau 2 juz sehari ya 2 jam. 2 jam dari 24 jam sehari semalam
ya masih bisa lah, masih masuk akal ya. Masih masuk akal. Oleh karena itu, para ulama mengatakan kalau kita bernazar, ya, usahakan kalau misalnya kita mau nggak mau harus bernazar, maka ya ucapkan ibadah-ibadah yang mampu kita lakukan. Jangan yang berlebihan. Jangan berlebihan. Misalnya, jika sakit saya sembuh, ya wajib bagi saya untuk menghatamkan Al-Quran setiap bulan 30 kali. Oh, berarti sehari berapa kali? 30 juz. Oh, iya. Hatam setiap hari, subhanallah. Sebagaimana seorang sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, saya bisa menghatamkan Al-Quran sehari, bukan menghatamkan Al-Quran ya, itu puasa. Tapi ada juga seorang sahabat yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam waktu singkat setiap hari. Begitu juga para ulama di antara Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau senantiasa menghatamkan Al-Quran, ya, 3 hari sekali atau 2 hari sekali, atau mungkin 1 hari sekali. Ada beberapa ulama di antaranya Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahumullahu ta'ala, apalagi di bulan Ramadan, mereka senantiasa menghatamkan Al-Quran hampir tiap hari. Kalau ditanya, Ustadz itu nggak kerja Ustadz, baca Quran terus. Ya, namanya mereka orang Arab ya, baca Al-Quran udah terbiasa. Jadi baca 1 juz itu mungkin hanya beberapa menit bisa. Tapi tentu saja tanpa mengurangi tajwid dan tartil bacaan Al-Qur'annya. Ini namanya nazar yang muqayyad, bersyarat. Kemudian ada yang nazar sifatnya mutlak, artinya tidak bersyarat. Contoh, saya bernazar melakukan sholat malam hanya untuk Allah semata. Tidak ada syarat gitu. Kalau saya dapat kenaikan gaji kah, atau kalau saya sembuh kah, atau kalau saya inikah dan itukah, ini sifatnya mutlak. Ya, sifatnya mutlak. Dan para ulama sepakat bahwasanya nazar yang sifatnya mutlak seperti ini, ya boleh. Tetapi yang jadi permasalahan nazar yang sifatnya muqayyad atau bersyarat. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya. Kemudian disebutkan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang nazar. Kita bawakan di sini ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga ada hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani secara marfu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar, innahu la ya'ti bi khairin, sesungguhnya nazar itu, kata Nabi SAW, tidak datang dari orang yang menginginkan kebaikan. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, sesungguhnya nazar itu dikeluarkan dari seseorang yang pelit. Kenapa disebut pelit? Karena dia tidak melakukan sebuah ibadah kecuali ada imbalannya. Berupa apa? Berupa dunia. Seperti tadi contohnya. Kalau saya sembuh dari penyakit saya akan menghatamkan Al-Quran setiap bulan 2 kali. Kalau dia nggak dikasih kesembuhan sama Allah, dia nggak baca Quran sampai khatam tuh sebulan 2 kali. Dia akan mau membaca Al-Quran jika ada imbalannya. Berupa apa? Sembuh dari sakit. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama yustakhraju bihi minal bakhil, sungguhnya nazar itu dikeluarkan dari orang yang pelit. Pelit dalam artian tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ada imbalannya. Dalam hadis Abu Hurairah secara marfu riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, innan nazra la yuqarribu min ibni Adam syai'an lam yakunillahu qaddarahu lahu walakinin nazru yuwafiqul qadar fayakhruju bidzalika minal bakhil ma lam yakunil bakhilu yuridu an yukhraja. Ya, rawahu Muslim. Inna an-nazra, sungguhnya nazar itu, la yuqarribu min ibni Adam syai'an, tidak akan mendekatkan apapun
yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak keturunan Adam. Ya, nazar itu tidak mendekatkan apapun yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak keturunan Adam. Kalau Allah tidak takdirkan, ya sudah nggak bisa. Iya, sudah tidak bisa. Tetapi kata Nabi SAW, nazar itu yuwafiqul qadar, sejalan dengan takdir. Sehingga ya, nazar itu menjadikan si pelaku yang bakhil, yang kikir itu mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak ingin untuk dikeluarkan. Iya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada anak Adam sesuatu kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan ternyata nazar itu ya berkesesuaian, sejalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang bakhil dalam menjalankan ketaatan tidak akan mengeluarkan sesuatu ibadah, tidak akan menjalankan sebuah ibadah kecuali ya melalui nazar itu. Ini dua hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya sebenarnya nazar itu terlarang. Iya, terlarang. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, kalau kita sakit nggak perlu nazar. Ngapain nazar? Doa aja langsung, minta sama Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Ya Allah, angkatlah, hilangkanlah. Ya Allah, berikan kesehatan yang sempurna. Makanya kita senantiasa dianjurkan minta al-afiyah. Ya Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, kan begitu. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-afiyah di dunia maupun di akhirat. Apa yang dimaksud dengan afiyah? Afiyah itu maknanya adalah as-sihhah at-tammah, kesehatan yang sempurna. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, minimal 2 kali sehari, pagi petang. Kan begitu. Kemudian dari dua hadis ini, ya, para ulama mengambil kesimpulan yang mana ada syubhat bahwasanya dua hadis ini dijadikan dalil bahwasanya nazar itu terlarang. Terlarang. Ternyata tidak semua nazar itu terlarang. Jawabannya yang pertama, nazar dalam hadis tersebut adalah nazar yang muqayyad, yang bersyarat. Sebagaimana tadi sudah kita singgung. Nazar itu ada dua tadi ya. Yang muqayyad sama yang mutlak. Kalau yang mutlak ya tidak ada khilaf di kalangan para ulama, boleh. Iya, tidak bersyarat dia. Ya. Tidak bersyarat. Pokoknya saya bernazar saya akan sholat malam ya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Ini mutlak, tidak ada syaratnya. Syaratnya apa? Berupa permintaan. Kalau misalnya saya sembuh dari sakit. Kalau dia nggak sembuh sakitnya, ya tidak sholat malam, kan begitu. Ya. Para ulama sepakat bahwasanya nazar mutlak ini boleh. Nggak ada khilaf di dalam hal tersebut. Nah, ini permasalahan adalah nazar yang muqayyad, yang bersyarat seperti tadi. Kalau misalnya saya lulus PNS, saya akan sembelih kambing 2 ekor untuk dibagi-bagi kepada fakir miskin misalnya. Iya. Dia akan menyembelih 2 ekor kambing dibagikan untuk fakir miskin kapan? Kalau lulus PNS. Kalau nggak lulus, ya nggak nyembelih, kan begitu. Nah, yang jadi khilaf di kalangan para ulama adalah yang sifatnya muqayyad seperti ini. Seperti seorang ya, mengatakan jika Allah memberikan rizki kepadaku ini dan itu, maka aku akan melakukan kewajiban bagiku melakukan ini dan itu, melakukan ibadah. Ini seorang yang berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada dia rizki kecuali setelah melakukan ibadah. Seakan-akan dia mengatakan Allah itu bakhil, Allah itu pelit, kan? Padahal yang pelit siapa? Dia sendiri gini. Nabi SAW mengatakan innama yustakhraju bihi minal bakhil. Ya, sehingga Allah perlu disogok katanya dengan apa? Ibadah. Subhanallah. Ini su'ul adab. Ini adab yang buruk kepada Allah Subhanahu
wa taala. Ya, ini tentu saja tidak boleh, tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba. Ada suuzon di situ, ada suul adab, ada ya persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Yang kedua, nazar secara umum ya terlarang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tetapi jika seorang telah bernazar untuk melakukan ibadah tertentu, maka ibadah tersebut hukumnya wajib dilaksanakan. Makanya ada pelaksanaan nazar. Pelaksanaan nazar ini ada beberapa hal disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, jika nazar tersebut merupakan nazar yang ibadah dalam rangka ketaatan, maka pelaksanaan nazar tersebut hukumnya wajib. Yang kedua, nazar pelaksanaannya jika sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata ya, dia bernazar untuk melakukan sebuah ibadah yang tidak disyariatkan. Contohnya apa? Contohnya menyembelih hewan untuk kuburan fulan. Iya. Atau dia bernazar kalau gajinya naik dia akan pesta miras misalnya. Pesta minuman keras. Ya, ini nazar yang sifatnya pelaksanaannya terlarang. Tapi dia udah kadung janji Ustadz. Dan ternyata Allah kabulkan. Gimana tuh? Maka nazarnya tidak boleh dilaksanakan. Tetapi dia harus membayar dengan kafaratul yamin. Dia harus membayar dengan kafarat sumpah. Iya. Kafaratnya apa Ustadz? Kafaratnya dia harus membebaskan budak. Kalau punya, kan begitu. Sekarang di Indonesia nggak ada budak. Iya. Tidak ada budak. Seperti di dalam surat Al-Maidah. Coba kita buka di juz yang ke-7. Ini buka Al-Qur'annya. Surat di awal juz yang ke-7. Surat Al-Maidah 6. Ayat ke-89. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kafaratul yamin, kafarat sumpah. Allah berfirman, la yu'akhizukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'akhizukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati matut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Ini nazar kan sengaja. Kan nggak tahu Ustadz dulu gimana nih. Ya sekarang sudah tahu. Semoga yang dulu karena tidak tahu Allah ampuni. Ya, semoga yang dahulu mungkin kita pernah melakukan sebuah nazar. Yang nazar tersebut ternyata mengandung kesyirikan dan mengandung maksiat. Maka ya semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni karena ketidaktahuan kita. Nah, sekarang setelah kita tahu ya banyak istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak kita bayar kafaratnya sekarang, Ustadz? Kalau mampu silahkan. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maka kafaratnya fakafaratuhu it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Ya, misalnya kita biasa makan nasi uduk pagi-pagi, ya beli nasi uduk. Iya. Nasi uduk berapa sih sebungkus pakai telur?
10.000. 10.000 ya, murah ya, 10.000 lah. 10.000 di Cilincing 12.000 Bu. Iya, Masya Allah. Ya misalnya 10.000 lah atau 12.000 pakai telur. Kita belikan untuk dibagikan ke 10 orang miskin. Ya atau misalnya makan siang biasa makan nasi padang. Oh nasi padang lebih mahal lagi Ustaz. Ya sudah misalnya taruhlah 15 sampai 20.000 nasi padang. Contoh saja. 20.000 lah taruh. 20.000 kali 10 orang miskin. Jadi 200.000. Kita beli tuh nasi padang 10 bungkus ke Padang, kita kasih ke 10 orang miskin. Pertanyaannya 10 orang miskinnya yang mana Ustadz? Ya, kalau bisa 10 orang miskinnya yang sholat, yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang taat. Ya, kenapa demikian? Karena memberikan makan orang yang dia gunakan makanan tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pahalanya bisa double, bisa lebih. Bukan hanya kita menunaikan kafarat sumpah kita, tapi kita juga membantu dia untuk beribadah kepada Allah. Iya, yang biasanya dia makan cuma nasi pakai garam misal atau sayur saja. Oh ini dapat makanan mewah nih, pakai daging, ada perkedelnya, ada sayurnya, ada sambalnya, ada lalapannya, lengkap sudah. Iya. Bukan hanya dia untuk mengisi perutnya yang kosong, tapi juga digunakan untuk menegakkan tulang punggungnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan tersendiri kalau kita memberikan makanan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya siapa saja yang tidak sanggup beliin makan untuk 10 orang miskin, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala au kiswatuhum, ya, atau memberi pakaian kepada mereka. Memberikan makan nggak bisa, memberikan pakaian. Di rumah tuh ada koleksi baju yang nggak kepakai, sayang ya, buat nyempitin lemari doang. Bahkan numpuk pakaian banyak nggak dipakai juga, ya buat apaan? Tetapi kalau kita berikan kepada mereka 10 orang miskin, dan kita cari orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakaian yang kita berikan kepada mereka ternyata digunakan untuk sholat. Mereka sangat bahagia mendapatkan baju untuk sholat, pakaian syar'i untuk dipakai oleh mereka. Maka kita bisa dapat keutamaan pahala lebih dari itu. Atau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerdekakan seorang budak. Memerdekakan seorang budak. Ya, khilaf di kalangan para ulama, apakah au di sini untuk tartib atau takhir? Apakah au di sini maknanya tartib sesuai urutan, memberikan makan dulu, kalau nggak bisa baru memberikan pakaian, kalau nggak bisa baru memerdekakan budak? Atau takhir? Takhir itu artinya pilihan. Artinya pilihan. Boleh pilih sesuai dengan kemampuan kita. Boleh memerdekakan budak kalau punya duit. Iya, memerdekakan budak sama beliin nasi padang 10 lebih enak beliin nasi padang Ustaz, kan begitu. Ya sudah, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya dia adalah seorang raja, presiden, uangnya banyak, ya memerdekakan budak yang muslim itu lebih utama. Kalau mereka punya kemampuan di sisi itu. Kalau nggak bisa juga, kata Allah, faman lam yajib fasiyamu thalathati ayyam. Nggak bisa juga semua yang 3 itu, maka puasa 3 hari. Pertanyaannya, Ustadz, puasa 3 harinya berturut-turut apa boleh seling-seling? Kan begitu. Maka yang kita ambil dari zahir ayat ini, boleh seling-seling. Yang penting 3 hari. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan fasiyamu salasati ayyam mutatabi'in, puasa 3 hari berturut-turut, enggak. Tapi Allah hanya mengatakan puasa 3 hari, titik. Iya, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memudahkan kaum muslimin yang mereka ternyata pernah melakukan nazar, tapi ternyata nazarnya nazar maksiat atau nazarnya nazar syirik. Maka nazar maksiat atau nazar syirik tidak boleh dilakukan. Gantinya adalah kafarat yang tadi sudah kita sebutkan,
Dan juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 89. Zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Itulah yang demikian kafarat sumpah kalian jika kalian bersumpah dan melanggarnya. Wahfazu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Itulah Allah menerangkan hukum-hukumnya agar kalian bersyukur. Ya, ini kalau misalnya seseorang telah melakukan nazar, tapi nazarnya nazar berupa kesyirikan atau maksiat. Ya. Jika dia sudah bernazar dan kemudian dia bernazar untuk melakukan ibadah dan ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan nazarnya, maka dia wajib melaksanakan nazar taat tersebut. Iya. Dia wajib melaksanakan nazar taat tersebut. Ini jawaban yang kedua ini lebih dekat insyaallah pada kebenaran. Artinya nazar kalau bisa kita hindari. Tapi kalau misalnya dia sudah keburu nazar, sudah ya qadarullah dia telah bernazar dan nazarnya nazar taat, maka ya dia wajib untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Pendapat yang kedua menyatakan nazar itu hukumnya makruh. Ya, secara mutlak semuanya kecuali ya nazar yang sifatnya mutlak yang tidak ada syaratnya, maka itu boleh. Tetapi nazar yang muqayyad yang ada syaratnya di dalamnya, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu hukumnya makruh. Pendapat yang ketiga mengatakan nazar muqayyad itu hukumnya haram. Sebagaimana pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian nazar yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana tadi sudah kita singgung ya, terlarang. Bahkan ada yang masuk ke dalam ranah kategori kesyirikan. Kapan? Jika ya nazar tersebut dia dia sebutkan untuk melakukan sebuah kesyirikan. Contoh, seorang yang mengatakan saya bernazar menyembelih sembelihan di kuburan fulan, atau jika sakit saya sembuh saya bernazar untuk menyembelih sembelihan di kuburan orang soleh atau yang semisal dengannya. Ini tentu saja terlarang. Ini tentu saja syirik besar, tidak boleh dilakukan. Atau mungkin misalnya hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Contoh, kalau misalnya saya lulus tes PNS, kuburan bapak saya mau saya bangun bikin kubah, atau dibikin tembok, atau dibikin keliling pakai bata supaya rapih katanya. Ini nazar. Kemudian ternyata dia lulus PNS misalnya. Apakah dia wajib melaksanakan nazarnya tersebut atau tidak? Jawabannya gimana? Jawabannya tidak wajib. Bahkan jangan dia melakukan nazar tersebut. Kenapa? Hal itu bisa membawa kepada kesyirikan. Segala pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan sudah ditutup sama Nabi SAW. Di antaranya apa? Tidak boleh membangun kubur. Tidak boleh membangun kubur. Walaupun hanya satu bata dikelilingi kuburan tersebut. Tujuannya apa? Supaya rapih. Supaya kuburannya tidak hilang. Supaya kuburannya tidak diambil orang. Sehingga ditimbun dengan jenazah yang lain. Iya. Ini semuanya adalah alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Iya. Tapi kalau misalnya kuburannya nggak diurus, nanti ditimbun oleh jenazah yang lain gimana? Ya sudah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan begitu. Kan itu kuburan orang tua kita, Ustaz. Kuburan baki dari zaman Nabi SAW sampai sekarang itu nggak ada perluasan kuburan. Artinya kuburan sahabat, tabi'in yang tinggal, orang-orang yang tinggal di Madinah semua dikuburkan di baki. Berarti otomatis ya itu jenazah ditimbun berulang-ulang.
Kan begitu. Kalau kuburan itu sudah tidak ada bekasnya, sudah rata dengan tanah, tidak ada gundukannya lagi, apalagi sampai sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, berarti kan iya jasadnya sudah hancur. Maka ketika itu boleh ditimbun secara hukum. Tapi kan itu bapak saya Ustadz, masa ditimbun sama jasad perempuan, kan begitu. Emangnya kenapa? Kan sudah tidak ada jejaknya. Kecuali kalau baru dikubur kemarin gitu, beda lagi hukumnya. Beda lagi hukumnya ya. Ya, ini bukan tempatnya insya Allah. Jadi yang pertama ini adalah yang dilarang karena membawa kepada kesyirikan atau perbuatan syirik besar, atau yang membawa kepada perbuatan syirik. Yang terakhir adalah nazar maksiat. Nazar maksiat sebagaimana tadi sudah kita sebutkan contohnya. Contohnya misalnya orang yang bernazar, kalau Allah Subhanahu wa taala ya meluluskan saya di perguruan tinggi ini, nah, misalnya saya akan pesta miras, saya akan pesta apalagi tuh ya, narkotik, masya Allah, saya akan isap ganja barang-barang teman, nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini nazar maksiat, tidak boleh dilakukan. Kalau misalnya lulus ujian gimana Ustaz? Tetap tidak boleh dilakukan. Maka dia harus membayar kafarat yamin. Seperti tadi sudah kita sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Ya, ini pembahasan terakhir yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala berkaitan tentang ma'rifatur Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita sudah mempelajari tentang salah satu usul berarti adalah 3 pondasi dasar yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Dan ada istilah al-usul as-salasah. Al-usul as-salasah yaitu 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Ini sudah kita bahas, dan ini sekarang kita berada di poin yang keempat ini. Itu mengenal Allah sudah selesai dengan selesainya ibadah nazar tadi yang sudah kita sebutkan. Dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas poin yang kedua selanjutnya, yaitu mengenal Islam lebih dekat. Ini pembahasan ma'rifatun Nabi terakhir di dalam buku ini ya. Insyaallahu ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita bahas mengenal agama Islam lebih dekat dengan dalil-dalilnya insyaallahu ta'ala. Tidak terasa sudah 125 slide ya. Iya, itu berkaitan dengan agama Islam. Insya Allah pada pertemuan yang lain, insya Allah kita akan bahas dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan secara singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Nah, fadal. Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ada seorang ibu yang mengharuskan anaknya itu menikah karena mengingat usianya sudah cukup, karena anaknya perempuan sudah cukup lah untuk rumah tangga. Dan beliau bernazar kalau nanti anak saya ada jodohnya dan bertemu dengan orang yang baik, dapat rumah tangga, saya akan nazar potong kambing diselamatkan. Iya. Dan alhamdulillah anak itu sudah berumah tangga, karena sudah banyak keturunan. Iya. Si orang itu belum melaksanakan dan keburu meninggal, kita gimana? Masya Allah. Iya. Baik, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, ini yang tadi belum kita bahas ya, yaitu tentang pelaksanaan nazar ketika orangnya sudah meninggal. Maka siapakah yang wajib untuk melaksanakan nazar tersebut? Maka disebutkan oleh para ulama
Bahwasanya nazar itu seperti hutang. Nazar itu hukumnya seperti hutang. Artinya ketika dia sudah bernazar untuk melakukan sebuah ketaatan dan qadarullah masya'a fa'al, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia keburu meninggal. Meninggal. Maka yang melaksanakan nazarnya tersebut adalah ahli warisnya. Yang melaksanakan nazar tersebut adalah ahli warisnya. Siapakah ahli warisnya? Ahli warisnya bisa kita lihat dari ke atas dulu. Apakah si mayit ini masih memiliki orang tua atau tidak? Kalau misalnya sudah tidak memiliki orang tua, maka dilihat jalur ke bawah, itu anak-anak. Iya Ustadz, masih ada anak-anaknya. Maka hal ini harus disampaikan kepada anak-anaknya, bahwasanya ibu dulu pernah bernazar. Ya, si mayit ini pernah bernazar. Apa nazarnya? Kalau anak perempuan yang menikah maka akan menyembelih apa? Seekor kambing untuk makan-makan, dibagikan ke tetangga atau ke fakir miskin. Ya, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus disampaikan kepada ahli warisnya. Jangan sampai nanti ya ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kan repot. Kita nggak bisa bayar pakai kambing. Kita nggak bisa bayar pakai rupiah, pakai uang. Terus gimana Ustaz? Ini jatuhnya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus dilaksanakan. Seperti misalnya orang yang berpuasa Ramadan misalnya. Ternyata ya dia tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan karena sakit ataupun usia yang sudah tua renta. Maka dia harus membayar fidyah kalau tidak bisa berpuasa, atau dia mengqada di hari yang lain. Ya. Qadarullah misalnya Ramadan sudah selesai dan ternyata dia punya hutang 10 hari puasa. Qadarullah sebelum tunaikan hutangnya tersebut, Allah telah panggil terlebih dahulu. Maka yang wajib membayarkan qadanya tersebut adalah ahli warisnya, sama. Karena qada adalah hutang. Ya, dan hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Yang menunaikan adalah ahli warisnya. Boleh nggak dibagi-bagi Ustadz? Boleh, silahkan. Kalau misalnya hutangnya 10 hari, anaknya 4 atau anaknya 2, maka bagi 2, 5 hari, 5 hari. Iya. Atau misalnya dia telah bernazar untuk menyembelih hewan kambing ketika anaknya menikah. Iya, tinggal dibagi saja. 1 ekor kambing harganya berapa? Anaknya berapa? Patungan. Boleh tidak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Kalau nggak mau patungan gimana Ustadz? Ya biasa anak-anak ya Bu ya. Maunya enaknya kan begitu, maunya warisannya aja. Iya, ketika orang tuanya meninggal punya beban hutang seperti ini, nggak mau ada yang nanggung, nauzubillah. Ini namanya durhaka. Ini namanya durhaka kepada orang tua. Jangan mau enaknya aja, jangan mau enaknya saja. Tetapi ketika orang tua memiliki hutang yang sifatnya seperti ini, maka mereka punya kewajiban. Misalnya anaknya 3 Ustadz, yang mau patungan cuma 2 orang aja, yang 1 nggak mau, gimana Ustadz? Ya sudah, yang 2 ya bertawakal pada Allah, Bismillah. Ini menunjukkan bakti mereka kepada kedua orang tua mereka, dan ternyata dan jangan khawatir, di situ ada pahala insya Allah. Ya, ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang melaksanakan ketaatan. Apalagi itu bentuk bakti kepada orang tua ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan. Amin. Ada lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita tutup. Iya, tutup. Insya Allah nanti kapan sini ujian Pak? Terakhir kita kajian hari tanggal berapa? Ya mungkin di sini nanti kita akan bikin soal apa ya? Ya kuis lah. Iya kuis. Oh iya, yang bisa jawab benar dapat hadiah buah potong. Enggak lah, insyaallah. Kita nanti pikirkan hadiahnya apa ya, gitu ya. Kapan Pak? Umroh? Oh itu Pak Ferdi aja itu. Urusnya Pak Ferdi. Setuju ya, ya. Masya Allah. Kita bisa bikin patungan umroh Bu. Ya.
SD MI Ilham ya, umroh bareng bersama MI Ilham, masya Allah. Itu apa sesuatu yang mungkin sepele ya, sepele. Kita patungan sebulan berapa ya, guru-guru, keluarga guru ya, orang tua murid kalau yang mau ikut tafadhol silahkan umroh bareng bersama Sivitas MIL Ilham 1, masya Allah. Iya, kemarin kita pernah lakukan juga bersama Masjid Al-Quba tuh di Kalibaru. Jalan ada 90 orang. Lumayan banyak ya, banyak. Di rumah Tafiz di Warakas juga kemarin berangkat 90 orang juga. Masya Allah. Bisa ya, patung apa namanya? Oh, tabungan umroh. Ya ini insya Allah bisa ya, kalau kita mau. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita menuju surga dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.